Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Fusul Adab karya Al-Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah taala. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala faslun, pasal, kata beliau, wa man aradan nauma yughliqu babahu. Barang siapa yang hendak tidur maka ditutup pintunya. Wa yu'ki siqa'ahu, dan mengikat tempat airnya. Wa yughatti ina'ahu, menutup bejananya. Wa yutfi'u sirajahu, mematikan lampunya. Kadzalika ruya fi sunan 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa kariha Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu ghuslal yaddi li ta'am, memakruhkan mencuci tangan ketika mau makan. Waqad warada fil khabar ghuslul yadillahu, dan telah ada suatu khabar atau riwayat tentang mencuci tangan untuk hal itu. Wala'allahu ma sahha 'inda Ahmad radhiyallahu anhu. Cuman barangkali riwayat tersebut, yaitu riwayat tentang masalah mencuci tangan, tidak sahih menurut Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa pembahasan kita ini adalah tentang masalah adab-adab tidur, adab-adab tidur. Maka kata Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan barang siapa yang mau tidur disunahkan baginya yang pertama yaitu menutup pintu. Menutup pintu. Baik dilakukan pada malam hari maupun dilakukan pada saat siang hari. Menutup pintunya ini ketika mau tidur dilakukan pada malam hari ataupun pada siang hari, sama saja. Untuk suara lancar ya? Bagaimana suaranya? Lancar enggak? Mohon tanggapannya. Oke, baik. Alhamdulillah, lancar. Syukron. Ya. Jadi yang pertama adab mau tidur adalah menutup pintu. Baik dilakukan tidur tersebut pada malam hari ataupun pada siang hari. Ketika menutup pintu tersebut dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Artinya dengan bismillah begitu menutup pintu sambil bilang bismillah. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum
Fa'aghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalau malam mulai datang atau memasuki waktu petang, maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah. Artinya berarti ketika petang datang atau malam mulai datang begitu, nggak boleh anak-anak itu keluar keliaran, ya, berkeliaran di luar rumah. Nggak boleh mereka berkeliaran di luar rumah. Kenapa demikian? Kata Nabi Alaihissalam, karena sesungguhnya setan-setan pada saat itu, ya, setan-setan sedang berkeliaran. Tapi kalau ternyata sudah berlalu dari sesaat waktu tersebut, maka boleh untuk melepaskan mereka. Lalu beliau melanjutkan, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya setan tidak bisa, ya, membuka pintu yang tertutup. Ya, tentu pintu yang tertutupnya di sini adalah pintu yang ditutup ketika mengucapkan Bismillah. Ya. Adab yang kedua, adab yang pertama adalah menutup pintu. Adab yang kedua yaitu hendaknya mengikat tempat air, siqa, ya, mengikat mulut tempat air tersebut. Di sini dalam hadis menggunakan kata siqa, kita kenal bersama bahwa yang namanya siqa itu suatu nama, ya, untuk wadah dari kulit yang biasa digunakan untuk menyimpan air dan untuk menyimpan susu. Nah, ketika menutup siqa ini, kita sambil menyebut nama Allah Ta'ala, Bismillah, sambil kita tutup. Sama dengan siqa di sini adalah botol. Kalau di zaman kita sekarang, ya, botol, tumbler, macam-macam, yang dimana fungsinya adalah untuk menampung air, untuk menyimpan air atau susu atau lainnya seperti itu. Ya, maka kita tutup dengan mengucapkan Bismillah. Adab yang ketiga ketika mau tidur adalah menutup bejana. Ya, menutup bejana disertai dengan sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Dalil menunjukkan tentang masalah ini adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghatul ina wa auqus siqa, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba, la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita, aw siqa'in laysa alaihi wika, illa nazala fi min dzalikal waba." Tutuplah bejana dan ikatlah tempat air, karena sesungguhnya dalam 1 tahun terdapat 1 malam di mana wabah penyakit itu turun. Tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak ada tutupnya atau tempat air yang tidak ada ikatannya, kecuali wabah tersebut akan turun masuk ke dalamnya. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan di sini ikhwatul iman, penulis Al-Imam, ya, Abul Wafa rahimahullah ta'ala, beliau membatasi anjuran mengikat tempat air siqa dan juga menutup bejana pada saat mau tidur. Dalam hal ini adalah mau tidur malam. Akan tetapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali bahwa menutup tempat air, botol, tumbler, ataupun menutup bejana seperti baskom, ember, ya, atau apalagi mangkok, ya, dan seterusnya, ya, itu adalah menutup bejananya ini dilakukan kapan saja, ya, secara mutlak kapan saja, baik mau tidur ataupun tidak, mau di pagi hari maupun di sore hari. Kenapa demikian? Dikarenakan berdasarkan keumuman dari hadis tadi, ya, hadis Jabir radhiyallahu anhu yang terdahulu, seperti itu. Dan memang tujuan dari menutup bejana ataupun siqa ini, tujuannya adalah agar tidak ada debu yang masuk, kotoran yang masuk, dan seterusnya, sehingga air ataupun makanan yang ada di wadah tersebut, ya, itu tetap bersih. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Bagaimana cara, ya, menutup bejana?
Ya, yang dimaksud dengan dari menutup bejana di sini adalah menutup bejana secara rapat. Boleh nggak menutupi bejana hanya dengan melintangkan sebatang ranting atau kayu tanpa harus menutup bejana tersebut dengan rapat? Maka ini adalah disebut dengan qadar al-muzzi, ya, kadar yang mencukupi. Disebut mencukupi di dalam menutup bejana yaitu dengan cara apa? Hanya sekadar melintangkan sebatang ranting atau kayu di atas bejana tersebut. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan walau anta'rudu 'alaiha syai'an. Walaupun kalian hanya melintangkan sesuatu di atasnya. Dan kata Al-Imam Ibnu Muflih di kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwasanya disebutkan kata Ibnu Muflih, melintangkan ranting atau melintangkan sebatang kayu yang ada di bejana, seperti itu di atasnya hanya sekadar melintangkan ranting, ya. Hal itu dilakukan ketika tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup rapat bejana. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, melintangkan ranting atau kayu itu hanya sekadar kadar mujzi. Kadar yang disebut mencukupi saja. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan wa dzkuru ismallah falyaf'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian tidak mendapati tutup bejana kecuali hanya sekadar melintangkan sebatang ranting di atas bejana tersebut, seraya menyebut nama Allah, falyaf'al, maka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi asalnya adalah menutup bejana secara rapat. Kalau ternyata tidak ada alat untuk menutup bejana secara rapat, boleh hanya sekadar melintangkan sebatang ranting di atas bejana. Dan ini disebut dengan kadar mujzi, kadar yang mencukupi. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya mematikan lampu. Ya, kalau dikhawatirkan terjadinya mudarat, baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Ya, tentu dengan menyebut nama Allah ketika mematikan lampu. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, wa atfi'u masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Ya. Kalau ternyata tidak merasa khawatir akan gangguan tikus atau hewan melata lainnya seperti cicak dan seterusnya, ya. Ataupun kalau ternyata lampu itu digantung tinggi, ya, maka tidak ada masalah untuk tidak mematikan lampu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan illah atau alasan dari memadamkan lampu itu disebabkan dikhawatirkan adanya gangguan tikus, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, fa innal fusiqah tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Karena sesungguhnya fusiqah ini siapa? Si penjahat kecil. Maksudnya tikus bisa membakar rumah penduduk bisa membakar rumah penduduk mereka. Sehingga kalau ternyata ilatnya ini hilang, maka hilang pula hukumnya. Jadi dalam memadamkan lampu, ya, perintah memadamkan lampu itu kan ilatnya dikhawatirkan adanya gangguan dari tikus atau binatang melata lain. Ingat, ketika kita bicara memadamkan lampu adalah waktu itu di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu lampunya ada lampu yang ada ininya ya, yang ada api, ada minyak seperti itu. Kalau dulu waktu saya kecil masih mendapatkan hal itu, lampunya dari botol ya, kemudian di dalamnya ada minyak tanah, lalu ada sumbunya seperti itu. Nah, kemudian kita nyalakan. Nah, ini kan kalau ternyata kita tidur, kita lengah, ada tikus, ada cicak ataupun ada kucing misalnya nabrak itu,
ya, nabrak lampunya, maka akan terjadi kebakaran. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan untuk memadamkan lampu ketika mau tidur, ya, seperti itu. Dan yang semisal dengan hukum ini, yaitu dengan masalah lampu, adalah memadamkan bara api yang ada di tungku. Kalau zaman sekarang bisa kita samakan dengan api yang ada di kompor, ya, ataupun mungkin api yang ada di alat-alat masak, ya. Pakai listrik kan panas ya. Mungkin belum dicabut atau bagaimana begitu. Wallahu a'lam. Itu sama ya hukumnya dengan memadamkan lampu. Karena hal ini berdasarkan hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Abu Musa, telah terjadi kebakaran sebuah rumah yang milik seorang penduduk di Madinah pada malam hari. Lalu ketika hal itu diceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadhihin nar innama hiya aduwwul lakum, fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum." Beliau bersabda, sesungguhnya api ini musuh bagi kalian. Maka kalau kalian tidur, padamkan api itu untuk keselamatan kalian. Nah, hal ini disamakan hukumnya atau dikiaskan dengan hal itu, sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran. Apa aja itu? Apakah bara api? Kalau zaman dulu kan rumahnya, dalam rumah itu ada tungku ya. Ada tungku buat masak. Pakai kayu. Biasanya kalau selesai masak, si bara apinya itu masih ada. Nah, ini kita matikan. Nah, kita matikan. Kalau zaman sekarang, maka peralatan-peralatan listrik yang itu bisa saja menyebabkan kebakaran seperti itu. Ataupun kompor, baik kompor gas ataupun kompor listrik dan seterusnya. Ya, maka ketika kita mau tidur, terutama tidur malam hari, ya haruslah memperhatikan masalah keselamatan ini. Kemudian beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang mencuci tangan ketika mau makan. Ya, mencuci tangan ketika mau makan. Masalah ini setidaknya ada dua perkara. Ya, ada dua perkara. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Maka di sini Al-Imam Abdul Wafa rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa mencuci kedua tangan sebelum makan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, itu hukumnya makruh. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dalam sebuah riwayat, ya, yang dimana riwayat ini dipilih oleh Al-Qadi, maksudnya Al-Qadi di sini ada Al-Qadi Abu Ya'la, mencuci tangan sebelum makan itu makruh, ya. Alasannya adalah karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari toilet, lalu beliau disuguhkan makanan. Ternyata ketika beliau mau makan, para sahabat mengingatkan beliau untuk wudu dulu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu an usolliya fatawaddo'a." Ya, uridu an usolliya. Apakah aku hendak sholat? Fa'atawaddo'a. Sehingga aku harus berwudu, begitu. Beliau menggunakan kalimat tanya secara retoris. Jadi maknanya, kan saya mau makan. Apakah saya harus wudu? Yang dimaksud wudu di sini adalah secara bahasa, yaitu mencuci tangan dan mulut. Ini namanya wudu. Wudu secara bahasa itu mencuci tangan dan mulut. Ya. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu an usolliya fa'atawaddo'a," apakah aku mau sholat sehingga aku harus berwudu? Kan cuma mau makan aja. Apa iya harus mencuci tangan dan mulut seperti itu, ya? Dan selain itu juga
selain riwayat yang ini, bahwa yang namanya mencuci tangan sebelum makan, dikatakan oleh Imam Malik, merupakan kebiasaannya orang-orang Ajam. Kebiasaannya orang-orang Ajam. Ajam itu orang-orang non-Arab. Ya. Lalu Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan bahwa ada riwayat tentang masalah mencuci tangan. Begitu. Yaitu hadis dari Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di sini, kata dia, kami mendapati dalam Taurat bahwa termasuk keberkahan makanan adalah berwudu sebelumnya, artinya cuci tangan sebelumnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu adalah berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Maksudnya keberkahan makan itu adalah ya cuci tangan dulu sebelum makan dan cuci tangan setelah makan. Hadisnya riwayat Ahmad, ya Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Nah, kata Ibnu Aqil rahimahullah taala, barangkali kata beliau, riwayat yang tadi Salman tadi ini yang barusan kita baca, riwayat ini tidak sahih di sisi Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad mengeluarkan hadisnya. Ya. Kok bisa tidak sahih di sisi Imam Ahmad? Dikarenakan ada seorang yang bertanya, Mihnah namanya ya. Mihnah bilang, kata Mihnah, aku menyebutkan hadis Salman kepada Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bilang, tidaklah meriwayatkan hadis ini kecuali Qais bin Ar-Rabi dan dia orang yang mungkarul hadis. Artinya Qais bin Rabi ini hadisnya ditinggalkan, nggak dipakai begitu. Dan Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi melemahkan Qais bin Rabi ini. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisa saja kata Syekhul Islam, hal ini terjadi pada masa Islam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mencocoki ahli kitab dalam setiap perkara yang tidak diperintahkan untuk berbeda. Kalau kita pelajari kitab Syama'il Muhammadiyah, maka kita akan menemukan suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka nyisir rambutnya itu ke belakang, mengikuti ahli kitab. Kemudian habis itu beliau menyelisih ahli kitab dengan cara menyisir rambutnya belah dua, ke kanan kemudian ke kiri. Ya. Seperti itu. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi seperti itu. Ini adalah terjadi pada masa awal Islam ketika Nabi alaihi wasallam suka untuk mencocoki ahli kitab. Pendapat yang dipegang dalam mazhab di kalangan para ulama mutaakhirin ya terkait masalah ini adalah disunahkan hukumnya mencuci kedua tangan sebelum makan. Seperti itu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Muruzi. Dia bilang, kata Al-Muruzi, aku melihat Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, mencuci kedua tangannya sebelum makan dan setelah makan. Berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba an yukthirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara qada'uhu wa idza rufi'a." Barang siapa yang ingin agar Allah memperbanyak kebaikan rumahnya, maka hendaklah dia berwudu, ya artinya mencuci tangan kalau mau makan, ya, dan kalau makanan sudah selesai diangkat, maksudnya sudah habis seperti itu ya. Hadisnya Ibnu Majah dan disebutkan oleh Abu Zur'ah. Ya, hadis ini hadis yang mungkar. Ya, di sini hadis yang mungkar. Tanyanya kok hadisnya dipakai? Nah, gimana ini? Nah, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah meskipun hadis ini adalah dikatakan oleh Abu Zur'ah hadisnya mungkar, ini secara makna itu sahih, ya benar. Secara makna benar. Tidak
ada yang menyelisihinya insyaallah taala. Kemudian dari sisi yang lain bahwasanya ini adalah masih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena untuk langsung menggunakan kias dalam mazhab Imam Ahmad itu masih jauh ya. Selama masih ada hadis maka hadisnya dipakai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kalau menurut keterangan Ibnu Qayyim berusaha untuk membantah begitu ya, atau berbeda pendapat, maaf. Ibnu Qayyim beda pendapat dengan keterangan ulama mutaakhirin bahwa kata Imam Ibnu Qayyim tidak disunahkan begitu. Tidak disunahkan mencuci kedua tangan sebelum makan. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan tentang anjuran tersebut. Dan berkaitan dengan hadisnya juga mungkar, sehingga tidak perlu berdalil ya dengan hadis yang mungkar tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau membawakan alasan ya berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala arqan aw lahman thumma shalla wa lam yatawadda wa lam yamassa ma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan tulang berdaging, artinya tulang yang masih ada sisa dagingnya. Atau beliau makan daging, kemudian beliau mengerjakan sholat dan tidak berwudu serta tidak menyentuh air. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini dalil yang dipakai oleh Imam Ibnu Qayyim, berbeda pendapat dengan pendapat mutaakhirin. Mutaakhirin kan bilang sunnah ya untuk mencuci tangan sebelum makan. Imam Ibnu Qayyim bilang oh enggak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu perkara yang pertama. Ya. Kemudian perkara yang kedua yaitu mencuci kedua tangan setelah makan. Kan tadi perkara pertama tentang masalah mencuci tangan sebelum makan. Nah sekarang perkara kedua mencuci kedua tangan setelah makan. Maka mencuci tangan setelah makan dianjurkan atau disunahkan menurut salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, berdasarkan hadis Anas yang sebelumnya sudah dibahas. Ya. Cuman Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala beda ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi itu dua orang yang berbeda. Ya. Ibnul Jauzi bilang rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan disunahkan atau dianjurkannya mencuci kedua tangan setelah makan itu kalau makanan tersebut mengandung gomar. Artinya gomar itu lemak. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Lalu beliau berkumur-kumur, kemudian beliau bersabda, innalahu dasaman. Sesungguhnya susu itu mengandung lemak. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, disimpulkan darinya yaitu tentang anjuran mencuci kedua tangan untuk tujuan kebersihan. Ya. Ala kulli hal ikhwatal iman, berkaitan dengan masalah ini ya, bahwa kata Imam Ibnu Jauzi dianjurkannya itu ketika kapan? Kalau mengandung lemak. Ya, kalau mengandung lemak. Bisa disamakan dengan makanan yang mengandung lemak di sini kalau di kita misalnya apa? Gorengan ya. Kita makan gorengan ada minyak begitu. Mungkin bisa untuk cuci tangan seperti itu ya, ataupun pakai lap dan seterusnya. Yang terpenting adalah tujuannya untuk kebersihan. Kemudian ketika seseorang itu selesai makan, maka
disunahkan agar seseorang itu tidaklah mengusap tangannya atau tidaklah mencuci tangannya kecuali setelah menjilati jari jemarinya tersebut. Ya, membersihkan sisa makanan di jari dengan mulut. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya atau membersihkan tangannya sampai dia yal'aqaha, menjilatinya sendiri, au yul'iqaha, atau dijilatkan kepada orang lain, apakah kepada istrinya atau kepada budaknya dan seterusnya, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Baru setelah menjilati jari jemari, ya, baru cuci tangan, ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ala kulli hal, tentang masalah mencuci tangan ini, baik di awal ataupun di akhir, ya. Boleh nggak kalau kita mau cuci tangan? Kalau masalah jawabnya boleh, boleh-boleh saja. Ya, kalau masalah boleh, jawabnya boleh-boleh saja kalau mau cuci tangan. Ya, seperti itu. Karena tujuannya adalah tadi untuk menjaga kebersihan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Pasal berikutnya, Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan pasal faslun wa yustahabu tahwilu ghusl yadi minaz zuham wa inda naumi asyaddu istihbaban faqad warada at-tahdhiru minhu min ajlil hawam. Pasal dianjurkan untuk mencuci tangan dari sisa bau amis, dan hal itu lebih ditekankan kesunahannya atau lebih ditekankan anjurannya ketika mau tidur. Karena ya, sungguh telah terdapat peringatan tentang disebabkan gangguan binatang melata. Lalu beliau mengatakan, wa yukrahu liman aroda al-masajida lis-shalah wal i'tikaf an yata'arrada li aklil khabaithi minal buqul kal basali wal thawmi wal qurasi. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kurbanil masjidi ma'ahu. Kata beliau kemudian, wa yukrahu, dan dimakruhkan, liman aradal masajida, bagi orang yang mau ke masjid untuk sholat, iktikaf, ya, sengaja makan makanan yang berbau busuk, seperti makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mendekati masjid kalau seseorang memakan makanan tadi, ya. Pembahasan pertama dalam pasal ini tentang masalah dianjurkan untuk bersegera mencuci tangan, ya, ketika tangan tersebut beraroma tidak sedap, alias mungkin bau amis daging dan seterusnya. Ya. Mencuci tangan, terutama hal itu ditekankan kalau mau tidur. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau ternyata seseorang tidak cuci tangan, membiarkan tangan seperti itu dalam keadaan bau amis, ya, atau ada bekas lemaknya, atau ada minyaknya dan seterusnya, khawatir ada potensi gangguan, ya, dari binatang melata. Mungkin dijilat sama cicak atau tikus misalnya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama wa fi yadihi qamar wa lam yaghsilhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang tidur sementara di tangannya masih terdapat ada bekas lemak, ya, lemak daging. Kan bau amis tuh kalau lemak daging. Dan dia belum mencucinya, fala yalumanna illa nafsah. Maka ya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Belum cuci tangan, kemudian malah ada sesuatu gangguan dari binatang, ya. Kemudian janganlah ya mencela kecuali dirinya sendiri. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah dimakruhkannya
bagi orang yang mau pergi ke masjid. Makruh bagi orang yang mau pergi ke masjid, baik untuk sholat, ataupun untuk iktikaf, ataupun dia mau menghadiri jamaah. Artinya menghadiri jamaah ini, baik jamaah sholat, ataupun jamaah selainnya. Artinya jamaah selainnya ini bisa jadi orang-orang yang lagi nongkrong, atau mau ada kumpulan, ada rapat seperti itu ya. Maka hukumnya makruh, dia datang dengan membawa atau memaparkan dirinya, ya, mulutnya itu bau atau badannya bau, ya, dari bau bawang merah, bawang putih, ya, atau yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, ada orang yang makan seperti itu untuk mendekati masjid. Kapan boleh mendekati masjidnya lagi? Sampai baunya hilang, ya, sampai baunya hilang. Dan ini termasuk masalah bau ini termasuk, kalau tadi kan disebut bawang ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang apalagi daun bawang. Ya, biasanya kita makan daun bawang, apalagi kalau makan mie ayam, masya Allah. Makan mie ayam, daun bawangnya banyak, itu kan sedap banget. Atau pete, jengkol, rokok dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya bau, yang itu bisa mengganggu manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akal al-basala wal thawma wal kurasa, fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan bawang bawang bakung, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, karena sungguhnya malaikat terganggu dari apa-apa yang anak Adam juga terganggu. Ya, seperti itu. Jadi bau busuk mulut maupun bau busuk badan dikarenakan makanan, ya, dihilangkan terlebih dahulu, barulah boleh dia datang ke masjid atau berkumpul dengan orang-orang. Ya. Lalu Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan, wa yustahabu al-ijabatu ila walimatil ursh wa laysa lahu an yastajiba ila walimatil khitan fa innaha muhdatsah. Kata Imam Ibnu Aqil. Disunahkan atau dianjurkan memenuhi undangan walimatul ursh, walimah nikah. Tapi tidak dianjurkan memenuhi undangan walimah khitan. Karena walimah khitan itu adalah muhdasah, kata Ibnu Aqil. Sesuatu yang muhdasah, diada-adakan. Ya. Lalu beliau mengatakan lagi, wa idza hadara walimatal ursh lam yakun alaihi al-aklu bal in akala wa illa da'a wan sarafa. Atau wansorifa. Kalau dia menghadiri walimah pernikahan, tidak wajib bagi dia untuk makan. Nggak wajib untuk makan. Tapi kalau dia mau untuk memakannya, silahkan. Dan kalau dia tidak mau, maka dia tidak makan, cukup dia mendoakan, lalu dia pergi. Wa inna ma yustahabul ijabatu ilaiha idza lam yakun fiha la'ibun wala munkarun wala lahwun fa inna fiha muharramun haramatil ijabah wa in kana fiha makruhun kurihatil ijabah. Kebolehan atau disunahkannya memenuhi undangan walimatul ursh ketika kapan? Idza lam yakun fiha la'ib. Kalau di dalam walimatul urs itu tidak ada permainan. Wala mungkar, enggak ada kemungkaran, wala lahun, dan enggak ada kesia-siaan. Fa in kana fiha muharramun, kalau ternyata di dalam walimatul urs tersebut ada perkara yang haram, harumatil ijabah, maka haram juga untuk datang ke walimatul urs tersebut. Wa in kana fiha makruhun kurihatil ijabah. Kalau ternyata dalam walimatul urs tersebut ada hal yang makruh, maka
makruh pula ya datang kepada walimatul urs itu. Lalu kata Imam Ibnu Aqil, wa yukrahu li ahlil muru'ah wal fadail at-tasarru'u ila ijabati ta'am wat tasamuh wa hudru walaim ghair syariah fa innahu yurithu dana'atan wa isqatul haibah min sudurin nas. Kata Imam Ibnu Aqil, makruh hukumnya bagi orang yang punya muru'ah, yang punya kehormatan, wal fadail, yang punya keutamaan. Makruh untuk ngapain? At-tasarru', untuk tergesa-gesa di dalam memenuhi panggilan undangan makan-makan. Wa tasamuh, dan juga bermudah-mudahan di dalam hal tersebut. Dan bersegera menghadiri walimahan-walimahan yang enggak syar'i. Karena sesungguhnya hal tersebut bisa ya dipandang dirinya itu rendah dan wibawanya jatuh dari menurut pandangan manusia. Ya, jadi orang-orang itu akan menganggap rendah seperti itu. Wa yustahabu lil muslim iyadatul ahi al muslim wa khuduru janazatihi idza mata wa ta'ziyatu ahli. Dan dianjurkan ya bagi seorang muslim untuk menjenguk saudaranya sesama muslim, menghadiri jenazahnya kalau dia meninggal dunia, dan takziah kepada keluarganya. Wala ba'sa bi iyadati dhim faqad 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudiyan wa qala kaifa tajiduka ya yahudi. Dan tidak masalah wala ba'sa bi iyadati az-zimmi, tidak masalah menjenguk seorang zimmi, orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menjenguk seorang Yahudi, lalu beliau bersabda, bagaimana keadaan wahai Yahudi? Pembahasan kali ini, pasal berikutnya itu banyak hal, ya. Di antaranya pembahasan kita adalah tentang masalah walimah, tentang masalah walimah, ya. Asal walimah disebutkan tamamu syai' wa ijtima'uhu, kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya sesuatu itu. Wahia ismun li ta'amil ursi khasatan, dan yang namanya walimah itu adalah nama untuk makanan secara khusus. Wala yaqau ala ghairihi, dan tidak digunakan untuk selainnya. Ya. Jadi walimah itu sebenarnya secara khusus adalah nama suatu makanan yang digunakan dalam suatu acara. Dan dianjurkan melakukan walimah pernikahan. Karena berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah, kata Rasulullah, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah meskipun cuma dengan menyembelih seekor kambing. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, cuman walimah ini hukumnya tidak wajib. Ya, walimah ini hukumnya tidak wajib. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari walimatul ursh, tujuannya adalah sebagai iklan, memberitahu kepada khalayak, kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara si fulanah dan antara si fulan sama si fulanah. Sehingga orang-orang itu diundang datang yang menyaksikan, kemudian ikut berbagi kebahagiaan. Kan tujuannya itu. Boleh enggak melakukan walimah selain walimatul ursh? Seperti walimah khitan, walimah datang seorang musafir. Mungkin ada anggota keluarga kita, dia merantau, bertahun-tahun enggak pulang-pulang. Ya. Ternyata pulang, keluarga bahagia. Dalam rangka menyambut si anak tersebut, ya, berbagi kebahagiaan kepada tetangganya, dia ngundang tetangganya. Walimatus safar biasanya. Atau walimah karena sudah selesai menghafal Quran.
dan selain itu, ya, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya, seperti itu. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, kalau seseorang diundang ya untuk makan, ya, maka hendaklah dia memenuhinya. Kalau dia mau, dia makan. Kalau ternyata dia tidak mau, dia boleh untuk meninggalkannya. Ini umum, ya. Meskipun eh apa namanya? Menurut Al-Imam Ibnu Aqil tadi, yang namanya khitan itu adalah muhdats. Seperti itu, ya. Dikecualikan dari hal ini, kan tadi disebut mubah, ya, boleh. Pengecualian dari hal ini adalah akikah. Akikah itu hukumnya sunnah. Ya, walimatul akikah itu hukumnya sunnah. Ya. Seseorang dia masak-masak, kemudian dia ngundang tetangganya, ngundang saudaranya, maka nggak masalah. Dan ini adalah akikah hukumnya sunnah. Lalu yang kedua, yaitu ma'tam. Yang kedua adalah ma'tam. Ma'tam itu maksudnya berkumpulnya orang-orang pasca kematian. Ya, ada orang meninggal dunia, ya, begitu, kemudian mereka berkumpul. Ada makanan, ada apa, macam-macam begitu, ini namanya al-ma'tam. Ya, perkumpulan kematian, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, yang hukumnya makruh juga adalah apa? Khitan tadi, ya, sesuai keterangan dari Ibnu Aqil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi yang kalau boleh kita simpulkan, ya, hukum-hukum walimah itu apa namanya? Walimatul urs, maka itu dianjurkan, ya, untuk hadir. Kok dianjurkan? Ya, walimatul urs hukumnya apa namanya? Wajib untuk dipenuhi undangannya. Kemudian kalau yang hukumnya sunnah adalah akikah, yang hukumnya makruh adalah al-ma'tam, ya, dan juga khitan menurut salah satu pendapat. Kemudian yang hukumnya mubah selain dari itu, walimatul safar, hafal Quran, termasuk khitan dalam satu pendapat yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi pendapat mazhab, ya, memenuhi undangan walimatul ursh itu adalah wajib. Ya, menurut pendapat mazhab yang mu'tamad. Ya, menurut pendapat mu'tamad mazhab, menghadiri walimatul ursh adalah wajib. Sedangkan pendapat lain, pendapat yang kedua dalam mazhab, hukumnya adalah sunnah. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang kalau kita diundang menghadiri walimatul ursh, wajib nggak sih kita makan begitu? Maka kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, kalau menghadiri walimatul ursh, tidak ada kewajiban untuk makan. Kalau ternyata dia makan, maka itu disunahkan baginya. Walaupun dia sedang berpuasa sunnah. Dan kalau ternyata dia tidak mau makan, cukuplah dia mendoakan, lalu dia pergi. Ya, seperti itu. Jadi tidak wajib memakan makanan yang ada di walimatul ursh. Ya. Bagaimana kalau makan, maka hukumnya sunnah. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalau diundang ya untuk makan-makan, maka hendaklah dia memenuhinya. Kalau dia mau, dia makan, dan kalau dia nggak mau, maka dia meninggalkannya. Ya. Seperti itu. Cuman tentu yang lebih baik adalah apa? Ya kita makan. Ya mungkin sekadar ala kadarnya begitulah. Tujuannya biar bisa menghibur ya hati orang yang mengundang. Dia bahagia, senang. Dia sudah nyiapin makanan. Kita diundang ya kita makan. Ya. Bagaimana kalau ternyata ada orang yang sedang puasa sunnah diundang untuk makan-makan? Alangkah baiknya dibatalkan puasa sunnahnya. Ya, seperti itu. Jangan sampai justru kita malah membuat tuan rumah, orang yang ngundang kita jadi nggak enak. Ya. Hidangan sudah disajikan, ternyata nggak makan. Seperti itu. Ya. Kapan kita memenuhi undangan walimatul ush? Kapan? Kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, yaitu ada beberapa syarat yang disebutkan oleh beliau. Nanti kita tambahkan ala kuliah ada 7 syarat. Ada 7 syarat ya disunahkan memenuhi undangan walimatul ush atau walimah-walimah yang lain. Syarat yang pertama dalam walimah itu tidak ada permainan yang diharamkan. Ya. Tidak ada permainan yang diharamkan. Dan tidak ada kemungkaran di dalamnya. Seperti permainan yang diharamkan kayak di situ ada judi, ya, ada togel, ada homer, ya. Tidak ada juga hiburan yang sifatnya sia-sia. Kayak adanya seruling, gendang, seperti itu ya. Sehingga dengan demikian, kalau ada di dalam walimah itu perkara yang haram, kemudian kita tidak mampu untuk mengingkarinya, haram juga datang ke walimahan tersebut. Kenapa? Ya, karena itu kalau kita datang maka artinya kita setuju dengan kemungkaran yang ada. Ya, kita setuju dengan kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau ternyata kita tahu nih di walimahan itu ada perkara yang haram, ada perkara mungkar. Kalau kita datang ternyata dengan kedatangan kita itu bisa menghilangkan perkara yang haram dan mungkar tersebut. Maka hukumnya adalah wajib bagi kita untuk hadir dan mengingkarinya. Ya, mungkin kita orang yang punya wibawa di mata sahibul bait, di mata orang yang mengundang, punya wibawa, punya kekuasaan, omongan kita diikutin, kita datang, ya, perkara yang haram dan mungkar tadi hilang. Kedatangan kita hukumnya adalah wajib dan dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran. Syarat yang kedua, hendaknya tuan rumah atau orang yang mengundang secara spesifik, secara munfarid, personal. Kalau ternyata orang yang mengundang secara jafala, maksudnya global, umum gitu. Seperti orang ngundang di WA, ya, di suatu grup. Dia bilang begini misalnya di grup itu. Saya undang ya kalian walimah pada hari ini. Kan dia nggak nyebutin nama. Atau seperti pengumuman. Selesai sholat, kemudian ada pengumuman buat bapak-bapak setelah sholat ini selesai, ya diundang untuk menghadiri walimah. Itu kan umum. Ini namanya undangan secara al-jafala. Ya, al-jafala. Mengundang secara umum. Ketika mengundang secara umum, hukumnya tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Ya, tidak wajib. Tapi
kalau ternyata undangannya itu sifatnya personal. Kita di WA, langsung dijapri. Ya langsung dijapri. Nah, mohon ya besok hadir ketika walimahan. Nah, kita berarti langsung personal tuh. Atau biasanya ada surat undangan. Undangan walimatul urs kepada dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka itu personal, maka kita wajib untuk mendatangi walimahan tersebut. Ya. Seperti itu. Syarat yang ketiga, yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, yang mengundang adalah seorang muslim dikarenakan ini adalah hak sesama muslim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang masalah 5 perkara yang wajib bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yaitu apa? Di antaranya adalah ijabatud da'wah. Ya, memenuhi undangannya. Bagaimana kalau ternyata yang mengundang adalah non-muslim? Kita mungkin punya tetangga, dia non-muslim. Mengundang kita makan-makan. Maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Ya, tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Syarat yang keempat, orang yang mengundang adalah bukan orang yang termasuk harus dihajar. Hajar ini maksudnya harus diisolasi. Ya, harus dijauhi seperti orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, orang-orang fajir atau orang-orang munafik atau orang-orang pelaku bidah dan seterusnya. Yang dimana keberadaan mereka itu merusak masyarakat. Ya. Maka kalau mereka mengundang tidak perlu untuk dihadiri. Ya. Kecuali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kedatangan kita ternyata ada, saya ulang, bukan kedatangan kita. Kalau dengan ketidakdatangan kita, ya kita nggak datang begitu. Kalau dengan ketidakdatangan kita terjadi maslahat, maka jangan datang. Karena yang namanya fungsi atau hikmah dari hajar yaitu untuk memberi peringatan agar orang awam itu ngambil pelajaran. Oh, ternyata dia kayak begitu ya, kayak begitu. Atau oh, dia adalah orang yang harus dijauhi. Maka kita tidak perlu datang kepada walimah orang yang fajir tadi, orang yang munafik tadi, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada yang namanya maslahat ya ketika tidak datang. Syarat yang kelima, orang yang mengundang itu penghasilannya baik. Ya, penghasilannya baik. Kalau ternyata dalam harta orang yang mengundang terdapat harta yang haram, sedikit ataupun banyak, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Enggak wajib. Kalau memenuhi undangannya, maka itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Cuman kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyampaikan bahwa kalau kita tahu secara pasti, kita yakin, hakul yakin, harta dia adalah harta yang haram, kita ngerti, ya, harta yang haram, maka tidak boleh kita memakannya secara mutlak. Tapi kalau kita tidak tahu, kita nggak tahu, maka ya tidak masalah untuk memakannya. Ya. Dan tidak perlu juga kita ketika kita diundang, kemudian kita bilang, kamu belanja dari duit mana nih? Korupsi atau bukan? Ya, itu perlu menanyakan hal yang seperti itu. Ya. Lalu Syekhul Islam bilang lagi, kalau dengan tidak datangnya kita memenuhi undangan,
terjadi mudarat seperti pemutusan silaturahim, ya, atau rusaknya hubungan baik dan seterusnya, maka memenuhi undangan itu lebih baik. Karena niatnya apa? Niatnya untuk menjaga hubungan tadi. Ya, niatnya untuk menjaga hubungan. Dan semoga dengan tetapnya kita datang, ya, itu sebagai wasilah hidayah buat orang tersebut. Ya, ini tambahan dari saya. Yang perkataan terakhir tadi. Jadi kesimpulannya buat orang yang mengundang dengan harta haram, kesimpulannya tidak diharamkan memenuhi undangannya. Ya, enggak diharamkan. Karena secara umum selama dia muslim, ya seperti itu, insya Allah kita husnudzon, perbesar husnudzon kita. Kalau yang mengundang adalah seorang muslim, maka harta yang dia dapatkan, ya insya Allah halal. Nah itu husnudzonnya kita, ya. Selain itu juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, kalau salah seorang kalian yang mendatangi saudaranya yang muslim, lalu dia dikasih makan, maka hendaklah dia makan dari pemberiannya, dari pemberian orang tersebut. Dan janganlah bertanya tentang asal-usul makanan itu. Ya, seperti itu. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Syarat yang keenam dari memenuhi undangan adalah undangan tersebut pada hari pertama. Maka kalau ternyata kita diundang pada hari kedua atau hari ketiga dari rangkaian walimah, mungkin dia mengadakan walimah terus 7 hari 7 malam, ya, atau 3 hari 3 malam. Ternyata dia ngundang kita di hari pertama, maka wajib untuk datang. Tapi kalau dia ngundang kita pada hari yang kedua atau pada hari yang ketiga dari rangkaian walimah tersebut, hukumnya tidak wajib memenuhi undangannya itu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Zuhair ibn Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walimatu awwalu yaumin haq. Wasani ma'ruf wal yaumul tsalis sum'ah wariya." Walimah hari pertama itu adalah hak, kewajiban. Hari kedua kebaikan, suatu sunnah, dan yang ketiga adalah sum'ah, ya, atau apa namanya, cari sensasi maupun riya, ya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, cuma di dalamnya ada kelemahannya. Wallahu a'lamu bishawab. Dari segi sanadnya. Syarat yang ketujuh adalah orang yang diundang tidak dalam keadaan sakit atau tidak sibuk atau tidak sedang menjaga harta, ya, atau dalam keadaan uzur seperti ada kondisi yang sangat panas atau sangat dingin atau hujan yang sangat lebat, badai begitu. Kalau ternyata kita diundang, ternyata ada badai, hujan lebat dan seterusnya, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut, ya, sebab ini adalah uzur yang membolehkan untuk tidak hadir, ya. Kalaulah meninggalkan sholat jamaah di uzur, ya artinya, ya, hujan yang sangat lebat, ya, sampai lumpur itu juga mengalir seperti itu, ya, tambah dengan angin, hujan angin dan seterusnya, maka boleh untuk meninggalkan sholat jamaah, ya. Kalau dalam sholat jamaah saja boleh, maka ini juga boleh meninggalkan, ya, tidak memenuhi undangan walimatul urs tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, dimakruhkan bagi orang-orang yang punya kehormatan, yang dia punya muru'ah, punya fadilah, punya keutamaan,
seperti ulama, ya, thalibul ilmi atau qadhi, seorang hakim. Makruh ngapain? Makruh tergesa-gesa atau buru-buru dalam memenuhi undangan makan-makan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena khawatir wibawanya jatuh. Ya, khawatir wibawanya jatuh. Begitu pula makruh bagi mereka untuk bergampang-gampangan dalam mendatangi walimah-walimah yang tidak syar'i. Walimah-walimah yang tidak syar'i. Maksudnya tidak syar'i di sini yang hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunnah. Ya. Dikarenakan kalau ternyata bermudah-mudahan itu akan menimbulkan kerendahan, ya, dan juga menjatuhkan wibawa di hati manusia. Ya. Di dalam mazhab yang mu'tamad, secara umum disunahkan memenuhi undangan. Undangan apapun itu. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang punya muru'ah ataupun selain mereka. Cuman dalam bab masalah wara' tentu kita harus berhati-hati. Jadi sekali lagi, kalau dari segi hukum, disunahkan memenuhi undangan secara mutlak. Dan tidak memandang apakah dia orang yang punya muru'ah ataupun enggak begitu. Jadi secara mutlak seperti itu. Ini hukumnya dari segi hukum. Tapi kalau dari segi wara', ya, maka tentu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, tidak boleh tergesa-gesa dalam memenuhi undangan masalah makan-makan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Lalu berikutnya tentang masalah, ya, menjenguk saudaranya yang muslim. Tentu ini adalah hak sesama muslim. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang masalah hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya adalah 5. Ada 5. Jawab salam, jenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Ya, seperti itu. Lalu disunahkan menghadiri jenazah orang muslim, ya, dan juga menyolatkannya. Dan ini merupakan haknya juga, ya, hak sesama muslim. Kemudian ada juga fadilahnya atau keutamaannya. Bagi orang yang datang melayat jenazah sampai menyolatkan, maka mendapat 1 qiraat. Adapun bagi orang yang datang melayat jenazah, menyolatkannya sampai si mayit dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qiraat. Lalu kata sahabat, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat?" Rasulullah SAW menjawab, "Mithlul jabalaini azimaini." 2 qiraat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Ya, seperti itu. Kalau ternyata si jenazah ini, si mayit ini adalah orang yang sebenarnya nggak perlu untuk diikuti jenazahnya, maka boleh nggak kita mengikuti iring-iringan jenazah tersebut? Jawabannya boleh. Tujuannya adalah dalam rangka berbuat baik kepada keluarganya, keluarga si mayit. Seperti disebutkan di sini dan juga disetujui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Kan dia gembongnya munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi jenazah, tapi niatannya adalah dalam rangka takliful qulub, melembutkan hati keluarganya. Bukan semata-mata karena Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang mulia, bukan. Tujuannya adalah tadi, ya, untuk melembutkan hati keluarganya. Biar keluarganya terhibur. Kan keluarganya tidak semuanya menjadi orang yang munafik, enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu terkait masalah mengikuti jenazah, ya. Mensolatinya. Jadi mengikuti jenazah itu tasawurnya ada 3. Yang pertama, mensolati jenazah terus pergi. Ya. Kemudian yang kedua, mensolati jenazah terus ngikutin sampai ke kuburan. Kemudian yang ketiga,
takziah ya, mensolati jenazah, ngikutin ke kuburan, kemudian berdiri setelah si mayit dikuburkan. Berdiri di sisi kuburan ya setelah mayit dikuburkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ya setelah selesai dari menguburkan mayit, beliau berdiri ya, kemudian beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasallu lahu bitsabit fa innahu al'an yus'al." Ya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun bagi saudara kalian. Wasallu lahu bitsabit, dan mohonlah baginya keteguhan. Fa innahu al'an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, seperti itu. Jadi ini dalam masalah mengenai jenazah ada 3 ya. Satu apa tadi? Takziah, sholat, pergi. Yang kedua takziah, sholat sampai dikuburkan. Yang ketiga adalah takziah, sholat, kemudian sampai dikuburkan, plus setelah dikuburkan ya berdiri di samping kuburan, kemudian mendoakan si mayit. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu dibolehkan menjenguk orang kafir zimmi. Ya, boleh menjenguk orang kafir zimmi. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang Yahudi yang dimana dia sakit, lalu beliau datang ya, kemudian beliau menawarkan masuk Islam kepada orang Yahudi tersebut. Lalu orang Yahudi itu pun masuk Islam, ya. Jadi kalau tujuannya dalam rangka untuk mengajak dia masuk Islam, tentu ini adalah yang paling baik. Dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Syekhul Islam memilih riwayat ini, yaitu tentang bolehnya menjenguk orang sakit, bolehnya menjenguk orang kafir zimmi kalau diharapkan keislamannya. Ya, kalau diharapkan keislamannya, maka itu boleh. Ya. Adapun pendapat mu'tamad mazhab, haram menjenguk orang kafir zimmi. Kenapa haram? Karena hadisnya la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Tidak boleh mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Kalau dalam masalah mengucapkan salam aja nggak boleh mendahuluinya, apalagi ketika dia sakit. Ya, tidak boleh mengunjunginya. Seperti itu maksudnya. Ya. Cuman ala kulli hal riwayat yang lain disebutkan boleh menjenguk kafir zimmi ya asal diharapkan keislamannya ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.